Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anwar dengan NIM 18034142. Kali ini kita akan membahas tentang Pulse Width Modulation atau yang bisa disingkat dengan PWM. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu PWM. PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC yang mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM atau Pulse Width Modulation ini digunakan menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, contohnya dari microcontroller. Contoh dari sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller atau IC 555. Sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller ini adalah sinyal pulsa yang umumnya berbentuk gelombang segi empat. Gelombang yang dihasilkan ini akan tinggi atau rendah pada waktu tertentu. Misalnya gelombang tinggi di 5 volt dan paling rendah di 0 volt. Durasi atau lamanya waktu di mana sinyal tetap berada di posisi tinggi disebut dengan on time atau waktu on. Sedangkan sinyal tetap berada di posisi rendah atau 0 volt disebut dengan off time atau waktu off. Bagaimana siklus kerja dari PWM ini? Sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian terhenti atau off selama sisa periodenya. Yang membuat PWM ini istimewa dan lebih bermanfaat adalah kita dapat menetapkan beberapa lama kondisi on harus bertahan dengan cara mengendalikan siklus kerjanya. Persentase waktu di mana sinyal PWM tetap pada kondisi tinggi atau on time disebut dengan siklus kerja. Kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi on disebut sebagai 100% duty cycle atau siklus kerja 100%. Sedangkan kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi off atau mati disebut dengan 0% duty cycle atau siklus kerja 0%. Berikut adalah rumus untuk menghitung siklus kerja PWM. Duty cycle sama dengan T on per T on tambah T off, atau duty cycle sama dengan T on per T total, di mana T on ini adalah waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi tinggi, T off adalah waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi rendah, sedangkan T total yaitu penjumlahan antara T on dengan T off, atau yang biasa disebut juga dengan periode satu gelombang. Gambar berikut ini mewakili sinyal PWM dengan siklus kerja 60%. Seperti yang kita lihat, dengan mempertimbangkan seluruh periode waktu, sinyal PWM hanya on untuk 60% dari suatu periode waktu. Selanjutnya ada frekuensi PWM. Frekuensi sinyal PWM menentukan seberapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Satu periode adalah waktu on dan off penuh dari sinyal PWM seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tadi. Rumusnya yaitu frekuensi sama dengan 1 per time period. Keterangannya, time period ini adalah periode waktu atau waktu on ditambah waktu off. Biasanya sinyal PWM yang dihasilkan oleh microcontroller akan sekitar 500 Hz. Frekuensi tinggi tersebut akan digunakan dalam perangkat switching yang berkecepatan tinggi seperti inverter atau converter. Namun tidak semua aplikasi membutuhkan frekuensi tinggi. Sebagai contoh, untuk mengendalikan motor servo kita hanya perlu menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi 50 Hz. Frekuensi sinyal PWM ini juga dapat dikendalikan oleh program untuk semua microcontroller. Nah, apa perbedaan antara siklus kerja dengan frekuensi sinyal PWM? Seperti yang kita ketahui bahwa sinyal PWM adalah gelombang persegi dengan waktu on dan waktu off. Jumlah dari waktu on dan waktu off ini disebut sebagai satu periode waktu. Kebalikan dari satu periode waktu disebut frekuensi. Sementara jumlah waktu sinyal PWM harus tetap dalam satu periode waktu ditentukan oleh siklus kerja PWM. Sederhananya, seberapa cepat sinyal PWM harus dihidupkan dan dimatikan ditentukan oleh frekuensi sinyal PWM, dan kecepatan berapa lama sinyal PWM harus tetap on ditentukan oleh siklus kerja sinyal PWM itu sendiri. Bagaimana cara menghitung tegangan output sinyal PWM? Tegangan output sinyal PWM yang telah diubah menjadi analog akan menjadi persentase dari siklus kerja. Misalnya, jika tegangan operasi 5 volt, maka sinyal PWM juga akan memiliki 5 volt ketika tinggi. Apabila siklus kerjanya adalah 100%, maka tegangan output akan menjadi 5 volt. Sedangkan untuk siklus kerja 50% akan menjadi 2,5 volt. Demikian juga apabila siklus kerja 60%, maka tegangan output analognya akan menjadi 3 volt. Jadi dapat disimpulkan rumus perhitungan tegangan output sinyal PWM adalah tegangan keluaran sama dengan duty cycle kali tegangan masukan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Pulse Width Modulation atau yang biasa disebut dengan PWM. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.